Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Di kesempatan kali ini, di hari Selasa, Pak Guru akan membahas tentang gambar cerita pada cover ya. Cover ini biasanya ada dalam buku, ya, ada majalah, komik, atau berbentuk media cetak lainnya ya. Namun tidak ada dalam koran ya, atau surat kabar selebaran. Nah, cover ini adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Nah, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut, ya. Jadi kalau misalkan cerita tentang kancil dan buaya, maka covernya sebisa mungkin ada gambar kancil dan buaya. Ya, jadi ketika melihat halaman depan, mereka tahu isinya akan seperti itu, gitu. Nah, jadi itulah gunanya sebuah cover ya. Nah, jadi semakin bagus dia covernya, maka orang akan semakin tertarik untuk membaca buku tersebut. Namun kalau tidak ada cover, biasanya mereka akan bingung. Ini buku apa? Nah, begitulah. Nah, selanjutnya kita akan lihat cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Jadi setiap cover buku ini harus ada unsur yang terkait. Misalkan satu di sini adalah jenis huruf pada judul menarik. Jadi kalau jenis huruf itu tulisannya, jenis tulisannya itu harus menarik. Mungkin itu di gaya miring, atau mungkin cetak tebal ya, atau mungkin diukir ya, seperti itu. Kemudian juga ada kalimat penjelas judul singkat ya dan mudah dipahami. Misalkan kalimat penjelas judul singkat ini judulnya ya yang bisa menjurus ke cerita isi buku tersebut ya. Kemudian ada nama penulis. Tentu misalkan kalian mengarang sebuah buku ya, maka kalian wajib itu menulis di depannya ini karangan si Adrianto misal. Nah, itu kan suatu kebanggaan ya. Dan kemudian hal yang perlu kita perhatikan takut tertukar ya. Misalkan ada judul yang sama, oh ini mah buatan Adrianto, yang lainnya buatan si Putri misal. Nah, seperti itu. Kemudian ada identitas penerbit. Apa sih identitas penerbit? Artinya yang mencetak ya. Penerbit itu yang mencetak bukunya. Kalau kalian kan hanya menulis, misalkan hanya mengetik, kemudian karena ada penerbit, karena kalian tidak bisa mencetak, maka dibutuhkan penerbit. Nanti kalau sama penerbit ini disetting lagi ya, sehingga pas nanti baru dicetak dan diedarkan ya. Kemudian gambar yang menarik dan sesuai isi ya. Tadi gambarnya menarik ya, gambarnya dibuat bagus ya. Jangan misalkan gambar cerita sebuah desa, gambarnya hanya gunung, kemudian garis-garis tidak ada warnanya, jadi mereka tidak tertarik ya. Kemudian sinopsis isi buku pada cover belakang. Jadi setiap di bagian belakang buku ya, nah, di bagian belakang buku tuh biasanya ada ada tulisan sinopsis. Jadi gambaran sedikit lah tentang buku, isi buku itu ya. Nah, jadi semakin penasaran nih, semakin ingin membaca buku tersebut ya, karena setiap buku baru di toko buku ya, itu biasanya disampul ya, diplastikin. Jadi yang bisa lihat itu halaman depan dan halaman belakang. Gitu. Kalau halaman depan dan belakangnya tidak menarik, sepertinya kayaknya pembaca tidak akan membeli buku tersebut. Kemudian ada identitas buku pada punggung buku. Punggung tuh ini ya. Nah, ini misalkan kertas. Nah, di sini nih. Ini disebut punggung bukunya. Nanti biasanya di sini ada tulisannya ya, judul atau ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini hanya salah satu contoh. Nah, di sini ada nama penulis. Nah, di paling atas. Kemudian ada kalimat penjelas judul. Nah, ini dia nih ya. Buku penilai. Kemudian judul buku. Ini dia judul bukunya dibuat bagus tuh. Ada buku enak ya ceritanya di sini. Kemudian gambar cover. Gambar cover ini ya ini
sesuai dengan ya menarik lah. Misalkan kalau temanya organ gerak ya berarti di sini ada gambar tulang. Kemudian ada gambar hewan ya seperti itu. Kemudian identitas penerbit. Nah, ini dia nih identitas penerbit ada di sini. Nah, biasanya ada di belakang, boleh juga di depan ya. Kemudian ada juga di sini. Nah, ini dia. Identitas buku pada buku punggung nih ya, yang disebut ini nih. Nah, ini disebut cover belakang. Ya, ada sinopsis di sini biasanya ya. Biasanya di sini sinopsis. Ini namanya punggung ya, yang bagian lurus ini namanya punggung, kemudian cover depan ini ya. Kalau gambarnya berwarna ya, gambarnya bagus, kayaknya akan dibeli deh oleh pembeli ya, seperti itu ya. Karena dengan adanya cover ini kita akan mengetahui apa sih yang mau diceritakan oleh si penulis ya, seperti itu. Kita lanjut lagi nah, kita akan membahas tentang menemukan ide pokok dalam teks lisan. Ada tulisan, kalau tulisan tuh kita bertulisan tuh ya, ke tangan, ke pulpen. Kalau lisan itu pembicaraan, omongan nih. Pak Guru ngomong dengan misalkan dengan Putri Caroline ngomong, nah itu lisan ya, berbicara ya. Nah, kita lihat di sini, teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan ya. Nah, kalau misalkan chatting itu bukan lisan tapi tulisan ya, meskipun diketik. Misal percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah, ini sekarang nih Bapak lagi membacakan teks yang ada di layar. Nah, ini disebut teks lisan ya. Lalu bagaimana sih cara menentukan ide pokok pada teks lisan ya? Nah, coba dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan dengarnya setengah-setengah. Harus fokus ya. Nanti kata Pak Guru bilangnya misalkan telur. Nah, karena tidak fokus kalian dengar R-nya aja lur bubur. Nah, nanti bingung ya. Terusnya suruh beli telur, ini beli bubur ya, nggak nyambung nantinya. Kemudian catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks ya. Jadi kalau misalkan ada Pak Guru berbicara, menyampaikan materi itu sebaiknya dicatat. Oh, kayaknya ini penting deh. Nah, ini kalian harus mencatatnya ya. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi pembicaraan dari teks lisan. Tuh, jadi kalian harus mengetahui dulu topiknya apa sih ini yang dibicarakan. Biasanya kalau topik nih, kalau biasanya itu biasanya dibacakan di awal, biasanya ya, dibicarakan di awal ya. Misalkan topik pembicaraan kita hari ini adalah tentang organ gerak. Nah, jadi kita dibahas. Nah, biasanya seperti itu kalau lisan ya. Kalau tulisan berbeda lagi ya. Seperti itu. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti Pak Guru akan mengirimkan tugas di grup paguyuban ya, di grup kelas kita. Tolong dikerjakan, apabila sakit silahkan konfirmasi ya, kemudian kalau sudah sehat tugasnya dikerjakan, karena ketinggalan pelajaran itu tidak asik ya, yang lain sudah tahu kalian tidak tahu ya. Oke, sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.